Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi serta teman-teman semuanya yang saya sayangi dan juga saya cintai. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasi tentang bab 15 yaitu Sistem Akuntansi Persediaan. Pertama-tama izinkan kami untuk perkenalan dulu, yaitu sudah ada Nadia Putri Ramadhani, NPM 253, saya Revalina Besyartul Ainiyah, NPM 272, lalu Syaka Putri Ramadhani, NPM 273, ada Oktilia Safira, NPM 287, dan juga Rania Saraswati, NPM 290. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Gambar di samping merupakan tipe persediaan dan transaksi yang mempengaruhi serta prosedur dan sistem akuntansi yang berkaitan. Lalu, metode pencatatan persediaan terdapat dua metode persediaan. Yang pertama ada metode mutasi persediaan. Setiap mutasi, penambahan, atau pengurangan dicatat langsung di kartu persediaan. Cocok untuk perusahaan yang menghitung harga pokok berdasarkan pesanan. Lalu yang kedua ada metode persediaan fisik. Mutasi tidak dicatat langsung, hanya dilakukan penghitungan fisik pada akhir periode. Harga pokok dihitung dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Cocok untuk perusahaan dengan sistem biaya berdasarkan proses. Sistem manual pencatatan persediaan terdapat dua bagian dalam pencatatan manual. Yang pertama ada bagian gudang, menyediakan kartu gudang untuk mencatat kuantitas barang setiap jenis. Kartu gudang disimpan sebagai arsip untuk mencatat mutasi kuantitas fisik, juga menyediakan kartu barang ditempel di lokasi penyimpanan identitas barang. Lalu yang kedua, bagian kartu persediaan fungsi akuntansi menyediakan kartu persediaan yang mencatat kuantitas dan harga pokok barang, berfungsi sebagai alat kontrol untuk pencatatan dalam buku besar. Selanjutnya, di sini akan dibahas mengenai contoh soal perusahaan X menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama, metode MPKP dalam menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai. Transaksi pembelian dalam pemakaian bahan baku selama bulan Januari disajikan pada gambar 15.2 yang tertera pada gambar di samping. Mutasi persediaan bahan baku terjadi karena transaksi pembelian dicatat dalam jurnal pembelian dengan jurnal persediaan bahan baku di debit, utang dagang di kredit. Jika perusahaan menggunakan metode mutasi persediaan dalam pencatatan persediaannya, pembelian bahan baku tersebut dicatat dalam kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan pada kolom pembelian. Mutasi persediaan bahan baku yang terjadi karena transaksi pemakaian bahan baku dicatat dalam jurnal umum atau buku jurnal pemakaian bahan baku dengan jurnal barang dalam proses biaya bahan baku di debit, sedangkan persediaan bahan bakunya di kredit. Pemakaian bahan baku ini dicatat dalam kartu persediaan pada kolom pemakaian. Data transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku selama bulan Januari jika dicatat dalam kartu persediaan metode MPKP tampak pada gambar 15.3. Dapat terlihat bahwa perhitungan biaya bahan baku dengan metode MPKP menghasilkan jumlah yang sama, baik menggunakan metode persediaan maupun metode fisik. Dengan menggunakan metode penentu harga pokok persediaan yang lain, misalnya metode masuk yang terakhir, keluar pertama, dan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Perhitungan biaya dan persediaan yang dihasilkan oleh mutasi persediaan dan metode fisik adalah yang berbeda. Lanjutan contoh soal yang sebelumnya, pada gambar di sebelah sisi kiri, jika perusahaan menggunakan metode persediaan fisik dalam pencatatan biaya bahan baku, persediaan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi hanya dapat dilakukan setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan pada akhir periode. Misalnya dari hasil
perhitungan fisik persediaan pada akhir Januari terdapat 900 kg persediaan bahan baku yang masih ada di gudang. Maka perhitungan biaya bahan baku Januari tampak pada gambar 15.4. Nah, topik berikutnya pada di sebelah sisi gambar kanan, sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Yang pertama ada prosedur pencatatan produk jadi, kedua prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, yang ketiga ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli, yang keempat ada produk pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang kelima ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang keenam ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Ketujuh, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kedelapan ada prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Yang terakhir, yang kesembilan ada sistem perhitungan fisik persediaan. Jadi kali ini tuh kita akan membahas bagaimana sih produk yang sudah jadi itu dicatat dalam akuntansi perusahaan, karena proses ini tuh penting karena menentukan berapa biaya produksi produk kita. Sederhananya, saat produk itu selesai dibuat, kita akan mendebit atau menambah nilai di akun persediaan produk jadi, dan juga mengkredit atau mengurangi nilai di akun barang dalam proses. Untuk mencatatnya, kita butuh dua dokumen utama. Yang pertama ada laporan produksi selesai dari bagian produksi, yang memberitahu berapa banyak produk yang jadi, dan juga bukti memorial yang isinya itu detail kuantitas dan juga harga pokok produk jadi untuk dicatat di kartu persediaan dan juga jurnal umum. Pencatatan ini dilakukan di 3 tempat kartu gudang untuk kuantitas produk yang masuk gudang, 2 kartu persediaan untuk detail kuantitas dan harga pokoknya, 3 jurnal umum sebagai catatan transaksi besar kita. Jadi intinya adalah memastikan setiap produk itu tercatat dengan benar nilai dan juga jumlahnya. Selanjutnya, bagaimana sih kita itu mencatat biaya produk yang sudah kita jual? Ini bagian dari sistem penjualan kita. Dokumen kuncinya ada 2, surat order pengiriman yang memberitahu bagian gudang berapa produk yang harus dikirimkan, dan juga tembusan faktur penjualan yang menjadi dasar bagian kartu persediaan untuk mencatat harga pokok produk yang terjual. Pencatatannya masih di 3 tempat kartu gudang untuk mengurangi jumlah produk yang keluar karena dijual. Yang kedua, kartu persediaan untuk mengurangi nilai dan juga kuantitas persediaan kita. Yang ketiga, ada jurnal umum yang dimana untuk mencatat transaksi penjualan ini ke akun kontrol persediaan di produk jadi. Secara berkala, bagian kartu persediaan itu akan menghitung total harga pokok produk yang sudah dijual lalu membuat bukti memorial. Berdasarkan bukti ini, bagian jurnal itu akan membuat jurnal di jurnal umum dengan mendebit beban pokok penjualan dan juga mengkredit persediaan produk jadi. Ini penting banget untuk mengetahui berapa sih biaya barang yang laku terjual. Nah, sekarang bagaimana sih kalau misalkan produk yang sudah kita jual itu ternyata dikembalikan oleh pembeli? Ini disebut sebagai retur penjualan. Dalam proses pencatatannya, kebalikan dari penjualan biasa. Dokumen yang kita pakai ada 2, laporan penerimaan barang yang memberitahu bagian gudang produk apa saja yang kembali, dan juga memo kredit yang akan digunakan baik kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk yang dikembalikan pembeli. Pencatatannya kembali ke kartu gudang untuk menambah jumlah produk yang masuk lagi ke gudang, kartu persediaan untuk menambah jumlah dan juga nilai persediaan kita, dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan jika kita punya jurnal khusus ya. Jurnal yang dibuat untuk transaksi ini adalah mendebit persediaan produk jadi, karena persediaan kita itu bertambah, dan juga mengkredit beban pokok penjualan karena biaya produk yang tadinya dianggap terjual kini kembali. Ini memastikan persediaan kita itu selalu akurat meskipun ada pengembalian. Lalu kita bahas pencatatan persediaan produk yang masih dalam proses pembuatan. Ini biasanya tuh dilakukan di akhir periode akuntansi, misalnya setiap bulan atau akhir tahun saat kita menyusun laporan keuangan. Pencatatannya cukup sederhana, kita itu hanya perlu membuat satu jurnal di jurnal umum. Di jurnal umum, kita itu mendebit persediaan produk dalam proses karena nilai produk yang masih setengah jadi ini masuk sebagai aset, dan juga mengkredit barang dalam proses untuk mencatat pergeseran nilai ini. Kemudian, di awal periode akuntansi berikutnya, kita akan membuat jurnal penyesuaian kembali
Tujuannya adalah untuk membalik jurnal yang kita buat sebelumnya. Jadi kita itu mendebit kembali barang dalam proses dan juga mengkredit persediaan produk dalam proses. Ini dilakukan untuk memastikan saldo akun kembali ke kondisi awal di awal periode baru dan siap untuk siklus produksi berikutnya. Selanjutnya untuk materi lebih dalam akan dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya seperti itu. Kemudian ada dokumen yang digunakan. Nah, dokumen yang digunakan dalam pencatatan persediaan produk dalam proses adalah bukti memorial. Kemudian bukti memorial digunakan untuk mencatat dan menyesuaikan harga pokok produk dalam proses. Ada pula prosedur pencatatan HPP, yaitu yang pertama itu di bagian produksi itu membuat laporan produk dalam proses atau LPDP. Nah, laporan ini itu mencakup informasi jumlah produk dan tingkat penyelesaiannya. Kemudian LPDP ini dikirim ke 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Yang kedua ada bagian order penjualan. Yang ketiga ada bagian kartu persediaan. Nah, kemudian bagian kartu persediaan ini menerima LPDP, lalu dia akan menghitung harga pokok produk dalam proses menggunakan kartu harga pokok produk atau KHP. Kemudian akan dibuat 2 bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk dalam proses dan untuk penyesuaian kembali. Nah, kemudian bagian jurnal itu akan menerima bukti memorial ini lalu dicatat ke dalam jurnal umum. Kemudian terdapat prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Nah, prosedur ini itu merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Ada pula dokumen yang digunakan, itu dokumen sumber pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli adalah laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar. Kemudian untuk alurnya itu yang pertama, barang datang dari pemasok disertai surat pengantar atau SP dan surat order pembelian atau SOP. Dan bagian gudang itu akan memeriksa barang yang diterima, kemudian membuat laporan penerimaan barang atau LPB. Lalu SP, SOP, dan LPB tadi disatukan dan dikirim ke bagian gudang untuk mencatat di kartu gudang dan di bagian keuangan untuk proses selanjutnya. Kemudian akan dilakukan verifikasi dan pembuatan bukti kas keluar. Bagian keuangan atau akuntansi itu menerima faktur dari pemasok, SOP, dan LPB, lalu membandingkan ketiga dokumen untuk memastikan kesesuaian. Setelah diverifikasi, bukti kas keluar dibuat. Setelah itu dilakukan pencatatan harga pokok. Nah, bukti kas keluar yang udah disertai dokumen pendukung seperti SOP, LPB, dan faktur itu akan digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan dalam kartu persediaan, disimpan dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar, dan dicatat dalam register bukti kas keluar. Selanjutnya ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan ke pemasok. Nah, berarti ini kan diretur ya, retur pembelian itu mengurangi kuantitas dan harga pokok persediaan di kartu gudang dan kartu persediaan, serta merupakan bagian dari sistem retur pembelian. Ada pula dokumen yang digunakan itu dokumen retur pembelian adalah laporan pengiriman barang dan memo debit. Ada pula alurnya, yaitu yang pertama itu ada inisiasi retur dari bagian gudang. Jadi memo debit itu diterima dari bagian pembelian, kemudian barang diserahkan ke bagian pengiriman, lalu kartu gudang diperbarui untuk mengurangi kuantitas persediaan. Kemudian pengiriman barang kembali. Nah, barang ini dikirim ke pemasok, lalu kemudian membuat laporan pengiriman barang, dan laporan ini bersama memo debit dikirim ke pemasok sebagai packing slip. Kemudian dilakukan verifikasi dan pencatatan. Nah, ini tuh dilakukan oleh bagian utang. Jadi menerima memo debit dan laporan pengiriman barang, kemudian dibandingkan dengan laporan penerimaan barang atau LPB untuk memastikan jenis dan kuantitas sesuai. Kemudian data dikirim kembali ke pemasok.
Selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Jadi prosedur ini itu merupakan bagian dari sistem akuntansi biaya produksi yang mencatat harga pokok persediaan seperti bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai, dan suku cadang yang digunakan dalam kegiatan produksi maupun non-produksi. Dokumen yang digunakan adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang yang berfungsi sebagai dasar pencatatan pengurangan kuantitas dan nilai persediaan oleh bagian kartu persediaan. Dokumen ini juga menjadi sumber pencatatan dalam jurnal pemakaian bahan baku atau jurnal umum. Jadi ini juga sudah dibahas di bab sebelumnya. Untuk bagian akhirnya sendiri juga dapat dibuka dalam gambar 12.14 yang terdapat di bab 12 gitu. Selanjutnya di sini ada prosedur pengembalian barang gudang. Jadi seperti yang sudah dibahas di bab 12 juga, kalau misalkan dalam proses produksi itu tidak semua barang gudang itu terpakai, maka dia itu akan dikembalikan ke gudang kembali. Transaksi pengembalian barang dari gudang akan mengurangi biaya dan menambah persediaan. Nah, kalau misalkan ada pengembalian barang ke gudang, maka jurnalnya itu misalnya ada yang seperti yang sudah saya tuliskan di slide ini. Jadi persediaan itu akan bertambah, makanya dia itu terdapat di sisi debit. Jadi di situ dapat dilihat contohnya ada persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, dan juga persediaan suku cadang. Jadi karena dia dikembalikan ke gudang, otomatis persediaannya itu bertambah kembali. Lalu yang dikredit apa? Yang dikredit itu barang dalam proses bahan baku, karena kan jumlahnya berkurang ya, tidak seperti saat dikeluarkan pertama kali, karena barangnya itu ada yang tidak dipakai, jadi dia dikembalikan, otomatis barang dalam prosesnya itu juga berkurang. Lalu ada biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Lalu mengenai dokumen yang digunakan dalam prosedur pengembalian barang gudang, di sini itu terdapat yang namanya bukti pengembalian barang gudang, yang nantinya itu akan digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat penambahan kuantitas persediaan. Lalu ada digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat penambahan kuantitas dan juga harga pokok. Lalu yang ketiga itu ada digunakan oleh bagian akuntansi, di mana bagian akuntansi ini nanti akan mencatat pengurangan biaya dan juga pencatatan ke jurnal umum. Untuk bagian alirnya sendiri juga bisa dilihat di bab 12, lebih tepatnya pada gambar 12.15. Selanjutnya kita masuk ke bagian sistem perhitungan fisik persediaan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan mungkin dalam sistem akuntansi juga, mungkin dalam matkul lain juga, sistem akuntansi persediaan itu bisa dicatat dengan metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method. Nah, di bagian kartu persediaan itu nanti akan diselenggarakan catatan akuntansi berupa kartu persediaan atau inventory ledger yang digunakan untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan yang disimpan di bagian gudang. Bagian kartu persediaan itu nanti akan bertanggung jawab atas terselenggaranya catatan akuntansi yang dapat diandalkan atau reliable mengenai persediaan yang disimpan di bagian gudang. Sedangkan bagian gudang itu akan bertanggung jawab atas penyimpanan fisik persediaan di gudang, karena kondisi barang yang kemungkinan akan mengalami kerusakan dalam penyimpanan atau karena kemungkinan terjadinya pencurian terhadap barang yang disimpan di gudang, maka secara periodik itu catatan persediaan yang diselenggarakan di bagian kartu persediaan harus dicocokkan dengan persediaan secara fisik yang ada di bagian gudang. Nah, sistem perhitungan fisik persediaan itu umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang, yang hasilnya akan digunakan untuk meminta mempertanggungjawabkan bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan juga pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk dilakukan penyesuaian atau adjustment terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Nah, dalam
bagian ini kita akan membahas mengenai perhitungan fisik persediaan yang merupakan salah satu unsur pengendalian internal yang melekat pada persediaan. Oke, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan apa fungsinya dan apa saja yang akan dilakukan. Di sini kita juga akan membahas mengenai dokumen apa saja yang akan digunakan dalam sistem perhitungan fisik persediaan. Jadi yang pertama di sini ada dokumen kartu perhitungan fisik atau inventory tag. Jadi fungsi dari inventory tag ini sendiri itu untuk mencatat hasil hitungan fisik oleh kedua petugas yang berbeda, yakni perhitungan dan juga pengecek. Jadi bisa dilihat ya di sini kalau dokumen ini tuh dibagi menjadi 3 bagian ya, yang tiap bagian itu dipisahkan satu sama lain oleh garis itu ya, atau menyobeknya, biar garis itu untuk menyobek pada saat waktu penghitungan fisik persediaan dilaksanakan. Nah, jadi bagian ketiga, bagian atas sendiri ini, bagian bawah sendiri ini itu disediakan untuk merekam data hasil perhitungan oleh bagian pertama ya, oleh bagian pertama. Lalu bagian kedua yang di bagian tengah itu digunakan untuk merekam hasil perhitungan yang dilakukan oleh penghitung kedua atau pengecek. Jadi untuk yang bagian ketiga itu untuk dituliskan jumlah barang saat dicek oleh atau dihitung oleh penghitung. Lalu untuk yang bagian kedua itu saat dihitung kembali oleh pengecek. Sedangkan bagian ke-1 atau bagian yang atas sendiri itu digunakan untuk memberi tanda jenis persediaan yang telah dihitung dengan cara menggantungkan bagian kartu tersebut pada tempat penyimpanan barang yang bersangkutan. Nah, data yang direkam dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik dicatat ke dalam daftar hasil perhitungan fisik setelah data dalam bagian kedua diperiksa kecocokannya dengan data yang dicatat dalam bagian ketiga kartu tersebut. Oke, kita masih membahas mengenai dokumen yang digunakan dalam sistem perhitungan fisik. Jadi di sini yang kedua, dokumen kedua yang digunakan itu daftar hasil perhitungan fisik atau inventory summary strip. Jadi dokumen ini itu digunakan untuk meringkas data yang telah direkam dalam bagian kedua atau bagian tengah dari kartu perhitungan fisik. Nah, data yang disalin dari bagian kedua kartu perhitungan fisik ke dalam daftar ini adalah nomor kartu perhitungan fisik, nomor kode persediaan, nama persediaan, kuantitas, dan juga satuan. Dokumen ini diisi dengan harga pokok persatuan dan harga pokok total setiap jenis persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Daftar hasil perhitungan fisik persediaan yang telah selesai diproses, kemudian akan ditandatangani oleh Ketua Panitia Perhitungan Fisik dan diotorisasi oleh Direktur Utama. Daftar ini kemudian digunakan untuk meminta pertanggungjawaban dari bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan barang gudang dan pertanggungjawaban dari bagian kartu persediaan mengenai keandalan penyelenggaraan catatan akuntansi persediaan. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam kolom harga pokok total pada daftar hasil perhitungan fisik, dilakukan penyesuaian terhadap data kuantitas dan saldo harga pokok yang dicatat dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Lanjut, yang ketiga itu ada bukti memorial, di mana bukti memorial ini merupakan dokumen yang sumbernya digunakan untuk membukukan penyesuaian akun persediaan sebagai akibat dari hasil perhitungan fisik ke dalam jurnal umum. Data yang digunakan sebagai dasar pembuatan bukti memorial ini adalah selisih jumlah kolom harga pokok total dalam daftar hasil perhitungan fisik dengan saldo harga pokok persediaan yang bersangkutan menurut kartu persediaan. Oke, setelah kita membahas mengenai dokumen apa saja yang digunakan, di sini kita juga akan membahas mengenai catatan akuntansi apa saja yang akan digunakan. Jadi di sini ada tiga jenis catatan akuntansi yang akan digunakan. Yang pertama itu ada kartu persediaan, pastinya karena kita
membahas mengenai perhitungan fisik persediaan ya. Jadi kartu persediaan itu digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan, yaitu kuantitas dan juga harga pokok total yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Lalu yang kedua itu ada kartu gudang yang digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan atau kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Lalu yang ketiga itu ada jurnal umum. Dalam sistem perhitungan fisik persediaan, jurnal umum itu digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian atas akun persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam akun persediaan dengan saldo menurut perhitungan fisik. Oke, jadi di sini ada dua bagian penting dalam sistem pengendalian internal. Nah, terkhususnya itu dalam konteks perhitungan fisik persediaan, yaitu unsur pengendalian internal dan juga jaringan prosedur yang mendukungnya. Nah, yang pertama di sini ada unsur pengendalian internal. Nah, unsur pengendalian internal ini sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada organisasi. Nah, dalam organisasi itu, pelaksanaan perhitungan fisik itu dibentuk oleh panitia yang terdiri dari 3 peran utama, yaitu pemegang kartu, penghitung, dan juga pengecek. Lalu penting untuk diketahui bahwasanya anggota panitia yang melakukan perhitungan itu bukan berasal dari fungsi gudang ataupun fungsi akuntansi. Tujuannya itu untuk menjaga independensi agar hasil perhitungan itu tetap objektif dan juga tidak bias. Lalu yang kedua, di sini ada fungsi akuntansi. Nah, fungsi akuntansi ini memiliki peranan yang sangat vital, mulai dari menentukan harga pokok satuan, persediaan, lalu menghitung total harga pokok yang merupakan hasil dari jumlah kuantitas yang dikalikan dengan harga pokoknya. Lalu kemudian hasil perhitungan fisik itu disesuaikan dengan catatan akuntansi dan selanjutnya dilakukan pencatatan penyesuaian melalui bukti memorial yang dicatat dalam jurnal umum. Lalu yang ketiga itu ada fungsi gudang. Nah, fungsi gudang itu memiliki peranan penting, yaitu menyesuaikan kuantitas persediaan pada kartu gudang berdasarkan hasil penghitung fisik yang telah dilakukan oleh tim. Nah, lalu selanjutnya di sini kita masuk ke bagian jaringan prosedur dalam sistem perhitungan fisik persediaan. Yang pertama di sini itu prosedur perhitungan fisik. Jadi penghitung dan pengecek itu bekerja secara independen dalam menghitung jumlah persediaan yang ada secara fisik, lalu mereka mencatat pada kartu perhitungan fisik. Lalu prosedur kompilasi. Setelah perhitungan tadi selesai, pemegang kartu itu akan membandingkan hasil dari penghitungan dan juga pengecek. Jika cocok, maka hasilnya dicatat dalam daftar hasil penghitungan. Lalu yang ketiga di sini ada prosedur penentuan harga pokok persediaan. Di sini itu pemegang kartu kembali membandingkan hasil perhitungan sebelumnya dan mencatatnya ke daftar harga pokok untuk selanjutnya diproses ke tahap penyesuaian. Lalu yang terakhir di sini pada prosedur penyesuaian. Di tahap ini, bagian kartu persediaan bersama gudang itu akan menyesuaikan catatan persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik yang telah diverifikasi. Jadi semua proses ini itu merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk menjaga keakuratan data persediaan, mencegah kecurangan, lalu juga untuk memastikan bahwa catatan akuntansi itu mencerminkan kondisi fisik yang sebenarnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan pembahasan dari unsur pengendalian internal yang sebelumnya. Jadi pertama ini tuh kita melihat di bagian sistem otorisasi dan juga pencatatan. Jadi yang pertama, setiap daftar hasil perhitungan itu harus ditandatangani oleh ketua panitia sebagai bentuk pengesahan dan juga tanggung jawab. Lalu selanjutnya pencatatan akuntansi itu akan dilakukan berdasarkan kartu perhitungan fisik yang sudah diverifikasi oleh pengecek. Lalu tahap selanjutnya untuk penentuan harga satuan persediaan itu mengacu pada data harga dari kartu persediaan yang telah ada. Dan yang terakhir itu dilakukan penyesuaian berdasarkan kuantitas hasil perhitungan yang dikalikan dengan harga pokoknya untuk memastikan nilai persediaan yang tercantum itu sudah sesuai. Lalu selanjutnya di sini ada praktik yang sehat. Nah, untuk memastikan proses ini tuh berjalan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, itu ada beberapa praktik yang harus diterapkan. Yang pertama itu kartu penghitungan fisik itu harus diberi nomor urut
nomor urut dan wajib dijaga serta dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua itu proses penghitungan dilakukan 2 kali secara independen, yaitu oleh penghitung dan juga pengecek untuk meminimalkan kesalahan. Lalu yang ketiga itu ada pemegang kartu tidak boleh mencatat 2 kali untuk mencegah manipulasi data. Nah, jadi itu harus ada jarak yang jelas antar proses penghitungan. Lalu yang keempat, jumlah kartu itu harus sesuai dengan jumlah persediaan yang ada. Lalu yang terakhir, yang kelima itu peralatan dan metode pengukuran yang digunakan itu harus benar-benar akurat dan juga andal atau sesuai dengan standar yang sudah diterapkan demi ketelitian hasil. Lalu yang ketiga, di sini ada prosedur perhitungan fisik lebih dalam. Nah, jadi pemisahan fungsi antara pemegang kartu, penghitung, dan pengecek itu harus dilakukan untuk menjamin keandalan dan objektivitas data. Lalu penting juga bahwasanya anggota panitia itu tidak berasal dari fungsi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan persediaan. Ini tuh dimaksudkan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Lalu selanjutnya, daftar hasil penghitungan fisik itu nantinya akan menjadi dokumen utama untuk proses pencatatan dan juga penyesuaian dalam akuntansi. Lalu yang keempat, di sini ada tingkat ketelitian itu harus dijaga melalui perhitungan ganda dan pemeriksaan silang secara independen. Dan yang terakhir, untuk persediaan yang sulit dihitung, itu kita membutuhkan alat bantu pengukuran yang harus udah sangat akurat agar hasilnya itu tetap dapat diandalkan. Jadi semua prosedur dan praktik ini itu merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal yang kuat yang dirancang untuk menjaga keandalan informasi persediaan perusahaan dan juga mencegah kesalahan atau manipulasi data.